Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanam pinang rapat-rapat, agar puyuh tak dapat lari. Karena jawaban salam kurang semangat, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Pada yang kami muliakan Ibu Kepala Madrasah Tarbiyah Islamiyah, para guru, para pembangun generasi yang kami takdimi, pada Waka 1 Basnas Kabupaten Tebo yang kami hormati, para anak-anakku, siswa semuanya, harus saya sampaikan kepada kalian dengan sejujur-jujurnya bahwa dari hati yang paling dalam saya mengucapkan kepada kalian semuanya, santri Tarbiyah Islamiyah, I love you all. Saya mencintai kalian semua fillah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau saya lihat dari sebelah sini sampai sini semuanya ini sepertinya wajah-wajah calon orang-orang sukses semuanya. Semoga cita-cita kalian dikabulkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada hadiah, saya siapkan hadiah 3. Ada pertanyaan 3 yang bisa menjawab nanti dapat hadiah uang cash. Sebenarnya 1 pertanyaan nanti hadiahnya 100.000. Tapi karena efisiensi anggaran jadi 20.000 saja. Saya tanya dulu, kalau ada 2 kupu-kupu terbang dari sini menuju Masjid Agung Al-Ittihad. 1 kupu-kupu itu terbangnya cepat sekali di alam bebas itu. Dengan sekuat tenaga dia terbang. Kemudian yang 1 dia terbangnya santai begitu. Santai-santai saja. Kemudian yang kupu-kupu santai-santai ini ketika ada mobil lewat, kaca mobil itu terbuka, dia langsung masuk ke mobil. Mobilnya juga sedang menuju ke Al-Ittihad Masjid Agung. Kira-kira yang sampai duluan, yang terbang sekuat tenaga di alam bebas atau yang masuk mobil? Pinter banget ya. Yang masuk mobil. Kenapa kok yang masuk mobil? Karena dia cepat kecuali mobilnya mogok ya. Nah, ketika sampai di Al-Ittihad ini, kupu-kupu yang terbang bebas itu dia mikir gini, loh, kok kamu udah sampai di sini duluan? Dia bilang, karena saya tidak menggunakan kekuatan saya pribadi, tapi saya menggunakan sistem yang lebih hebat daripada saya, yaitu mobil. Oleh karenanya, mobil itu adalah Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyah Islamiyah. Maka kalian tuh bersyukur sudah bisa masuk ke dalam mobil Tarbiyah Islamiyah. Kalau kalian sungguh-sungguh, maka mobil Tarbiyah Islamiyah ini akan mengantarkan kepada cita-cita kalian semuanya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Saya kasih yel-yel, mau? Yel-yelnya begini. Kalau saya panggil siapa kita, maka kalian menjawab saya saat, nggak pakai saya. Kalau saya mengatakan siapa kita, santri Tarbiyatul Islamiyah, santri Tarbiyah Islamiyah, sukses dunia, sukses akhirat, insya Allah. Siap? Saya ulang, kalau saya bilang siapa kita, santri Tarbiyah Islamiyah, sukses dunia, sukses akhirat, insya Allah. Tes. Dunianya kecil, akhiratnya besar, gitu ya. Siapa kita? Belum kompak. Santri Tarbiyah Islamiyah, sukses dunia, tangannya, sukses akhirat, insya Allah.
Siapa kita? Ulangi lagi, santrinya begini. Siapa kita? Siap-siap hafalin nanti kalau ada pertanyaan. Saya berdoa dan saya berkeyakinan Ibu, dari tarbiyah Islamiyah itu nanti akan lahir ada yang jadi dokter, amin. Ada yang jadi guru profesional, ada yang jadi tentara, ada yang jadi pebisnis sukses, ada yang jadi politisi berakhlakul karimah, ada yang jadi bupati, ada yang jadi gubernur, ada yang jadi menteri. Amin ya robbal. Saya akan kasih empat pelajaran dari Sumpah Pemuda. Awas, perhatikan nanti ada pertanyaan. 1, Sumpah Pemuda benar kan? Sumpah Pemuda mengajarkan kita untuk senantiasa menjaga persatuan. Paham? Kita itu sangat bahagia hidup di Indonesia. Indonesia ini beautiful and wonderful. Apa artinya? Apa artinya? Entah, saya juga nggak tahu gitu ya. Yang penting penampilan aja. Indonesia itu indah dan menakjubkan. Dan ternyata ketika kita selidiki indahnya Indonesia itu bukan semata-mata karena kita banyak sungainya, bukan karena gunungnya, bukan karena lautannya, bukan karena hutannya, tapi indahnya Indonesia ini karena Indonesia memiliki hati-hati manusia yang sadar akan pentingnya persatuan. Walaupun berbeda-beda tetapi tetap bisa bersemangat mengatakan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kita itu ibu-ibu hidup dikelilingi oleh lebih dari 17.000 pulau. Ada ratusan suku, ada ratusan bahasa, tapi tetap akur, bersatu, rukun, kompak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oleh karenanya pelajaran pertama, tidak boleh saling menghina, tidak boleh merendahkan kawannya, tidak boleh membuli. Sepakat? Sepakat? Yang pertama apa tadi? Menjaga kita itu adalah saudara. Boleh kita berasal dari suku Jawa, boleh suku kita itu Sunda, boleh suku kita Melayu, boleh suku kita Bugis, boleh suku kita Batak, tapi kita satu, yaitu Indonesia. Boleh bahasa dusun kita beda-beda, tapi kita punya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurulillah. Bersyukur padamu ya Allah, Kau jadikan kita saudara, indah dalam kebersamaan. Bisa diulang? Sama-sama yuk. Alhamdulillah wa syukurulillah. Bersyukur padamu ya Allah, Kau jadikan kami saudara, indah dalam kebersamaan. Kemudian yang kedua, Sumpah Pemuda mengajarkan kita harus tetap semangat, harus tetap tidak boleh malas-malasan. Saya kasih halo. Saya kasih tahu ya, kalau kunci kesuksesan itu banyak banget, tapi kunci kegagalan itu satu saja, Ibu.
Kunci kegagalan itu satu. Apa itu Pak Amin kunci kegagalan? Kunci kegagalan itu adalah istirahat sebelum lelah. Ini Ibu, kunci kegagalan. Secerdas apapun kita, sekreatif apapun kita, tapi kalau kita sering istirahat sebelum lelah, kita tidak akan pernah jadi apa-apa. Paham? Ini saya punya cerita begini. Di hutan itu ada kijang yang sedang tidur. Ada apa? Kijang. Kijangnya ngapain? Tidur. Tiba-tiba kijangnya terbangun. Ketika kijang di hutan itu terbangun dari tidur, dia kaget bukan main. Karena 5 meter dari dia tidur itu sedang ada harimau. Harimaunya juga tidur. Kijangnya mikir begini, ini saya kalau tidak lari kencang, saya akan dimakan harimau. Akhirnya kijangnya lari sekencang-kencangnya biar tidak dimakan harimau. Kemudian beberapa lama lagi harimaunya terbangun juga. Wow, gitu kaget dia. Ternyata ada kijang yang sedang lari, dia bilang gitu. Kalau saya nggak lari kencang, saya nggak kebagian kijang. Kalau saya nggak lari cepat, saya tidak bisa memakan kijang. Akhirnya begini, ini mudeng nggak ya? Kijangnya lari sekencang-kencangnya biar tidak dimakan harimau. Harimaunya lari sekencang-kencangnya biar ke bagian kijang. Paham nggak kayak gini? Gurunya aja lah biar yang paham. Artinya hari ini kita siapa? Kalau hari ini kita kijang, larinya nggak cepet, kita akan dimakan harimau. Kalau hari ini kita harimau, larinya nggak kenceng, kita nggak akan dapat apa-apa, Ibu. Jadi penonton saja. Maka satu-satunya jalan, kita harus lari kencang. Setuju? Setuju? Allah Subhanahu wa Ta'ala ngasih modal ke kita sama semuanya waktunya 24 jam. Ada yang dengan 24 jam dia jadi bintang kelas. Ada yang dengan 24 jam dia bisa baca Al-Quran 1 juz. Ada yang dengan 24 jam dia bisa sholat duha 6 rakaat. Ada yang 24 jam dia punya karya-karya besar. Tapi ada juga yang dengan 24 jam dia nggak bisa ngapa-ngapain. Hanya scroll-scroll TikTok aja, Ibu. Oleh karenanya ini, kedua apa kedua? Halo, kedua apa? Jaga semangat. Jaga sekolahnya dengan semangat, bener berarti itu. Sumpah Pemuda mengajarkan kita, ini ada pertanyaan. Yang pertama apa? Halo, yang pertama apa tadi? Jaga persatuan, harus akur. Kemudian yang kedua, tetap semangat. Yang ketiga, ini judul-judulnya saja berarti. Yang ketiga adalah bercita-citalah setinggi-tingginya. Bercita-citalah setinggi langit, karena jikalau nanti kamu harus jatuh, kamu akan jatuh di antara bintang-bintang. Setuju? Yang keempat, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersujud kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu. Sekarang saatnya hadiah disiapkan. Sudah siap? Tunjukkan tangannya, kemudian baru menjawab. Tolong ibu-ibu dibantu siapa yang nunjuk paling cepat. Pertanyaannya adalah sebutkan 4 pelajaran dari Sumpah Pemuda. Sebutkan pelajaran dari Sumpah Pemuda. 4. Belum? Saya kurangin. Sebutkan pelajaran Sumpah Pemuda 2 saja. Silakan 2 saja. Ya, silakan. Iya, boleh. Sini. Maju. Namanya disebutin yang keras. Siapa? Azam. Oh ya, Azam. Sebutin pelajaran Sumpah Pemuda. Ada 2 saja. 1. Sumpah Pemuda mengingatkan kita untuk menjaga persatuan.
1, 2. Sumpah Pemuda mengajarkan kita untuk semangat. Untuk semangat, tepuk tangan. Mana hadiahnya? Dapat 20.000. Iya. Pertanyaan kedua, siap-siap. Pertanyaan kedua, itu hadiahnya 50.000. Dari saya 20.000, dari Pak Haji Sarbawi 30.000. Nanti ditagih ya. Dari beliau 30.000. Pertanyaannya adalah, siap-siap. Siapakah nama kepala Madrasah Tarbiyah Islamiyah? Siapa, Bu? Mana, Bu? Ini. Oh iya. Sebutin namanya yang keras. Ibu Eli. Namanya Nama kamu dulu. Aswan. Aswan. Nama ibu kepala madrasahnya? Nama lengkap. Kalau separuh belum. Harus lengkap. Ada 30.000. Kita siapin. Harus lengkap karena hadiahnya besar. Ini hadiahnya 50.000. Betul. Ya? Oh ya, ada nama baru. Madrasah yang lama. Oh, kepala madrasah yang lama. Nanti dimarah nanti. Ya, kita kasih waktu berapa, Win? 10 detik ya. 10 detik lagi, ganti nanti. Satu, 2, 3, 4, 5. Belum? Oke. Iya. Ganti pertanyaan apa tidak? Ganti pertanyaan. Pak Haji yang Pak Haji yang ngasih. Itu yang ganti pertanyaan sih. Pak Haji yang ngasih pertanyaan. Iya. Ini pertanyaannya harus sulit, hadiahnya lebih besar. Coba ulangi lagi kata-kata Sumpah Pemuda tadi. Tadi kan sudah ada. Coba. Sumpah Pemuda 1. Coba. Apa yang bisa? Jangan ditengok itu. Itu nengok PA namanya itu. Ada yang bisa? Ada yang bisa? Yang kelas 6? Ya, saya bisa Gibran. Pancasila aja sih. Pancasila. Ya. Siap-siap. Siapa yang bisa baca dari 1 sampai 5? Pancasila. Mana, Bu? Coba. Aja dulu. Kelas 2. Ya. Ya. Siap sempurna. Pancasila. Pancasila. 1. Kehormatan. Ulangi. Pakai mic. Satu, kehormatan. Ya, mundur. Nih, yang kelas 1. Ada yang kelas 1. Ya, nih, mundur nih. Nih, ayah. Yang kelas 6 sudah bisa. Ya. Siapa namanya? Siapa namanya? Ya, Pancasila. Pakai mic.
kerakyatan yang kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. Rekan yang dipimpin dari ikhlas kebijaksanaan dalam perwakilan Tim dari ikhlas kebijaksanaan dalam perwakilan rekan wakilan 5. Kerakyatan yang bilang kesayangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya boleh lah boleh. Ya, terima kasih. Sana, dipoto dulu. Kasihkan. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Dah, boleh sana lagi. Pertanyaan selanjutnya, terakhir pertanyaannya, siap-siap. Pertanyaannya gampang. Siapakah yang hari ini yang kaos kakinya bolong? Siapa yang pertama? Mana? Siapa, Ibu? Mana kaos kakinya yang bolong mana? Boleh siapa, Bu? Mana tunjuk satu, Bu? Putri berarti yang belum. Mana bolongnya? Wah, oh iya. Siapa namanya? Siapa? Pak Pasat. Tepuk tangan dapat 20.000. Nanti beli kaos kaki. Ya, makasih. Barakallah. Alhamdulillah alamin. Saya berdoa, kita berdoa semuanya semoga kita yang hadir di sini semuanya jadi orang-orang yang sukses semuanya, bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.